Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalita Rifani Putri, NPM 21011011131 dari kelas Perencanaan Pembangunan kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya, yaitu hasil analisis shift share dan juga hasil analisis tipologi klasin yang sudah saya lakukan kepada PDRB Kabupaten Aceh Selatan dan juga Provinsi Aceh. Baik, yang pertama yang sudah saya tampilkan di layar merupakan hasil analisis shift share yang sudah saya lakukan. Sebelum itu, shift share sendiri merupakan metode analisis untuk mengetahui struktur perekonomian suatu wilayah, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang lebih luas. Hasil analisis shift share sendiri merupakan DIJ. DIJ adalah perubahan PDRB sektor di wilayah amatan, yaitu kabupaten. Untuk menghasilkan DIJ, maka harus ditambahkan NIJ, MIJ, dan juga CIJ. NIJ atau Regional Growth Component merupakan perubahan PDRB di sektor wilayah amatan, yaitu kabupaten, disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi di wilayah acuan, yaitu provinsi. Lalu ada MIJ, yaitu Proportional Shift, merupakan perubahan PDRB di sektor wilayah amatan, yaitu kabupaten, yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor di wilayah acuan, yaitu provinsi, serta CIJ atau Different Shift merupakan perubahan PDRB sektor di wilayah amatan, yaitu kabupaten, yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor tersebut di wilayah amatan, yaitu kabupaten. Bisa dilihat dari hasil analisis shift share saya kepada PDRB Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, ada beberapa sektor yang menghasilkan nilai minus, seperti sektor pertambangan dan penggalian yang mendapatkan nilai minus 8.482,94. Lalu ada sektor jasa keuangan dan asuransi yang mendapatkan nilai minus 1.888. Dan juga sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan wajib sosial yang mendapatkan nilai minus 4.503,67. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan mendapatkan nilai plus, namun nilai yang didapatkan sangat kecil, yaitu sebesar 97,88 dan juga 71,64. Selanjutnya, ini merupakan analisis klasin yang saya lakukan. Sebelum itu, analisis klasin digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi klasin pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita pada sumbu horizontal. Sebelum melakukan analisis tipologi klasin, diperlukan data laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata distribusi PDRB. Bisa dilihat pada kolom bagian atas, merupakan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi PDRB Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan pada kolom bagian bawah merupakan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi PDRB Provinsi Aceh. Selanjutnya, maaf. Dari hasil rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan, diambil kesimpulan bahwa pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makanan minum, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa perusahaan, merupakan sektor yang masuk pada kuadran 1, yang artinya sektor maju dan tumbuh pesat. Lalu ada sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor real estate, dan sektor jasa lainnya masuk pada kuadran 2, yang artinya sektor yang saya sebutkan tadi merupakan sektor maju tetapi tertekan. Yang ketiga ada
Kuadran 3 yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan wajib sosial, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pendidikan, masuk pada kuadran 3 yang artinya sektor-sektor yang sudah saya sebutkan tadi merupakan sektor potensial untuk tumbuh. Dan yang terakhir ada kuadran 4, yaitu sektor keuangan asuransi. Sektor keuangan asuransi ini merupakan sektor yang relatif tertinggal. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Semoga analisis yang sudah saya lakukan ini dapat digunakan untuk membantu pemerintahan dalam membangun daerah yang sudah membangun sektor-sektor yang tertinggal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.